Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8, masih tentang bab 2 tentang pesawat sederhana, ya, atau tentang pesawat sederhana. Sekarang anak-anak sekalian buka LKS-nya halaman 26. Kita belajar tentang pesawat sederhana. Manusia selalu melakukan usaha dalam aktivitasnya. Guna mempermudah dalam melakukan usahanya, manusia memanfaatkan alat bantu yang dikenal sebagai pesawat sederhana. Jadi, apa itu pesawat sederhana? Untuk mempermudah atau membantu manusia dan memanfaatkan alatnya, atau lebih mudah gini, guna mempermudah dalam melakukan usaha manusia memanfaatkan alat bantu yang dikenal sebagai pesawat sederhana. Ya, lihat LKS-nya. Misalnya cangkul untuk mengolah tanah, petani, kereta dorong untuk mengangkut barang atau produksi hasil tani, gunting, pisau, alat pemotong kuku merupakan contoh-contoh alat sederhana pesawat sederhana. Ya. Jadi manusia selalu melakukan usaha dalam aktivitasnya, dan gunanya untuk melakukan usahanya dilakukan alat bantu yang disebutnya dengan pesawat sederhana. 1. Jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana dibedakan menjadi ada katrol, roda berporos, tuas atau pengungkit, serta bidang miring. Pertama, A. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang terdiri atas titik beban B, titik bebannya B, titik tumpunya T besar, dan titik kuasa F, ya. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan jenisnya, pengungkit atau tuas dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada tuas jenis pertama. Pada tuas ini, lihat LKS-nya halaman 26. Tuas jenis pertama ini, titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Tuas pertama bekerja dengan memperbesar gaya yang diberikan. Lihat LKS-nya halaman 26-nya, beban, titik tumpu, beban. Contoh alat tuas jenis pertama ada tang. Tang, letak kuasanya di bagian tangan, titik tumpu, letak beban. Sama seperti gunting, letak kuasa dan letak beban, titik tumpu. Contoh yang lain, kegiatan yang menggunakan mirip tuas seperti tuas jenis pertama, contohnya ini, aktivitas yang sesuai dengan mirip pesawat sederhana jenis pertama. Sesuai dengan prinsip tuas jenis pertama, tangan yang digunakan untuk mengungkit merupakan lengan kuasa, batu penyangga sebagai titik tumpu, dan batu yang diangkat merupakan letak beban. Jadi tuas jenis pertama contohnya yaitu seperti tang, gunting, dan orang sedang mengangkat batu. Itu contoh tuas jenis pertama. Yang kedua, tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua bekerja dengan cara memperbesar gaya. Titik beban terletak antara titik tumpu dan titik kuasa. Ada gambarnya. Contohnya tutup botol, tutup pembuka botol, ya. Tahu kan? Yang lainnya pemotong kertas.
Yang satu lagi ini namanya apa ya? Ibu juga belum taunya, tutup pembuka tutup botol, tutup pemotong kertas. Nah, hal tersebut sesuai dengan prinsip tuas jenis kedua, di mana titik beban berada di antara titik tumpu dan lengan kuasa. Tangan digunakan untuk mendorong gerobak, merupakan lengan kuasa. Pasir berada di tengah wadah gerobak, merupakan beban yang dibawa, dan roda kecil yang berada di depan merupakan titik tumpu. Itu contoh tuas jenis kedua. Ketiga, tuas jenis ketiga. Pada tuas jenis ketiga ini, kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Tuas jenis ketiga bekerja dengan cara memperbesar gerakan. Lihat halaman 28. Contoh dari tuas jenis ketiga yaitu skrup dan hektar. Hektar tahu kan? Ya, staples kalau bahasa kitanya. Jadi itu bagian dari tuas atau pengungkit. Nah, dibagi menjadi 3. Tuas jenis pertama contohnya gunting dan tang, dan tuas jenis kedua contohnya gerobak, pembuka tutup botol. Tuas jenis ketiga skrup dan staples contohnya ya. B. Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar papan yang diletakkan miring dan bentuk sudut tertentu terhadap lantai. Keuntungan dalam bidang miring dapat dihitung sebagai berikut, ada rumusnya. KM keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F sama dengan S dibagi H. KM-nya itu keterangannya yaitu keuntungan mekanis. S-nya panjang bidang miring satuannya meter, H-nya tinggi bidang miring satuannya meter, W-nya berat beban satuannya newton, F-nya gaya sama satuannya newton. Contoh dari bidang miring ini seperti tangga. Ya, tangga menggunakan bidang miring. Selain tangga, ibaratkan drum minyak. Nah, drum minyak itu mau diangkat ke bak mobil. Nah, drum minyaknya itu harus menggunakan bidang miring sebagai alat bantu. Contohnya papannya ditaruh di bak dan tanah kan, bisa ya kamu bayangkan ya. Nah, itu contoh dari bidang miring. C. Bagian dari jenis pesawat sederhana yang C yaitu katrol. Kalau zaman dulu mah katrol itu timbaan, tahu kan yang bulat itu yang buat nimba ya, ada tuh gambarnya ya di LKS halaman 28. Pernahkah kalian melihat timba, sumur timba? Sumur timba memanfaatkan sistem katrol. Katrol yang digunakan adalah katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang berhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan tergerek ke atas. Nah, keuntungan mekanis dari katrol tetap yaitu 1, KM-nya 1. Gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Beda dengan katrol tetap, kedudukan katrol bebas berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu. Katrol bebas fungsinya untuk melipatkan gaya sehingga gaya dapat berkuasa diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil dari gaya beban. Nah, katrol bebas ini banyak ditemukan untuk mengangkat peti kemas. Nah, keuntungan mekanis dari katrol bebas ini adalah 2. Ya, tinggal kamu baca. Yang D, roda berporos. Roda gigi tersebut termasuk salah satu contoh pesawat sederhana jenis roda berporos. Roda gigi tersebut berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang berhubungan langsung dengan roda sepeda. Roda berporos, tinggal kamu baca lagi. Ya, jadi jenis-jenis pesawat sederhana ada tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Lanjut. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak kita manusia. Tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama pada gerak otot bisep dan trisep, biasanya untuk memindahkan atau mengangkat. Ya.
Tuas jenis kedua ketika berjinjit atau jingkek bahasa kitanya, ujung telapak kaki menjadi titik tumpu pada anggota badan. Tuas jenis ketiga salah satu contohnya adalah saat melakukan olahraga angkat beban. Itu prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak kita manusia. Lanjutnya, kerjakan tugas harian halaman 29, itu foto ke ibu ya, kirim, dan nilai harian harian sampai bagian 2 tidak usah dikirim ke ibu yang ABC-nya ya. Jadi yang dikirim ke ibu yang halaman 29 aja kamu foto. Ya, cukup sekian dari ibu, semoga bermanfaat, lebih rajin lagi membaca LKS-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.